Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Prodi PGSD kelas 3 SD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul fungsi organ tubuh manusia. Yang pertama, organ pernapasan manusia. Yang A, hidung adalah organ pernapasan manusia yang paling luar. Hidung merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Yang B, tenggorokan. Saat menghirup udara, kemanakah udara tersebut? Udara pertama masuk melalui faring. Faring merupakan persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. Udara faring melewati laring menuju trakea, sambungan organ pernapasan. Yang C, paru-paru. Paru-paru sebetulnya merupakan sekumpulan gelembung alveolus terletak di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan. Sekat rongga badan membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. 2. Gangguan pernapasan. Gas CO, karbon monoksida, dihasilkan dari kendaraan bermotor. Bila terhirup akan menghalangi darah mengikat oksigen. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya tubuh akan kekurangan oksigen untuk proses pembakaran. Akhirnya kita merasa sesak napas. Demikian juga gas CO2, karbon dioksida, contohnya kendaraan bermotor, pabrik, dan kompor minyak tanah. B. Organ pencernaan makanan manusia. 1. Proses pencernaan makanan. Semua makhluk memerlukan makanan. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi 2. Pencernaan secara mekanis dan kimiawi. A. Pencernaan makanan secara mekanis. Proses mekanis terjadi di dalam mulut dan kerongkongan. Proses ini dilakukan melalui gigi yang kuat. B. Pencernaan makanan secara kimiawi. Proses kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus. 2. Susunan alat pencernaan. A. Rongga mulut. Organ rongga mulut yaitu gigi, lidah, dan air liur. Gigi berguna untuk menghaluskan yang kasar. Gigi terdiri atas 3 jenis: gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Yang D. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meramas, remas, dalam kurungnya gerakan peristaltik. Yang C. Lambung perut besar. Lambung terletak di dalam rongga perut, sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan akan diaduk-aduk oleh dinding lambung. Di dalam lambung, makanan juga akan dicerna secara kimiawi. Pencernaan oleh zat yang dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung dihasilkan oleh lambung. Getah lambung mengandung 1. Enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. 2. Enzim renin untuk mengedapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam klorida untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Yang D. Usus 12 jari. Usus 12 jari karena panjangnya kira-kira 12 jari orang dewasa. Di dalam usus 12 jari makanan dicerna kembali. Pencernaan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas berguna dalam proses memecah berbagai makanan. Getah empedu dihasilkan. Yang ketiga, hubungan makanan dan kesehatan.
Yang A. Makanan bergizi. 1. Karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain beras, terigu, kentang, ubi-ubian, dan sagu. Manfaat karbohidrat antara lain sebagai penghasil energi, membentuk cadangan makanan, memberi rasa kenyang. Yang kedua, lemak-lemak. Dapat kita peroleh dari hewan, misalnya susu, telur, keju, dan mentega. Ada yang kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, minyak sayur, dan margarin. Manfaat lemak bagi tubuh: memberi sumber tenaga. Cadangan lemak di bawah kulit dapat melindungi organ tubuh. Bagian dalam misalnya ginjal, jantung, dan hati. Pelarut vitamin A, D, E, K sehingga mudah diserap oleh usus halus. Penghambat panas tubuh agar tidak banyak yang keluar dan memberi rasa kenyang. Yang ketiga, protein. Menurut sumbernya, protein berasal dari hewan disebut protein hewani. Contohnya hati, daging, telur ikan, susu, dan keju. Yang B, tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya kacang, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Manfaat protein bagi tubuh kita: membangun sel, mengganti sel yang rusak, dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Yang keempat, mineral. Kebutuhan mineral dalam tubuh hanya sedikit dibandingkan dengan zat yang lain, namun lebih banyak macamnya. Yang A, kalsium. Zat kafur. Bahan makanan yang mengandung zat kafur, contohnya kedelai, kacang merah, bayam, daging ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Manfaat zat kafur dalam tubuh antara lain pembentukan tulang dan gigi. Yang B, fosfor. Bahan makanan yang mengandung fosfor, contohnya kacang merah, jagung kuning, mete, udang, daging ayam, sapi, dan lainnya. Manfaat fosfor dalam tubuh diantaranya membentuk tulang dan gigi. Nah, yang kelima itu vitamin. Vitamin adalah senyawa kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi sangat penting peranannya. Tubuh tidak dapat memproduksi vitamin, maka harus diperoleh bahan makanan. Manfaat vitamin untuk memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu A, vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, K, dan B, vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B dan C. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan